Dewan Juri Terhormat, sebagaimana status quo pada saat ini bahwa Indonesia maupun dunia telah mengalami yang dinamakan dengan COVID-19. COVID-19 ini bukanlah suatu hal yang bisa kita sepelekan, Dewan Juri. Kenapa? Karena dengan datanya sebanyak 1,8 juta orang telah positif COVID-19 ini dan sebanyak 50.000 orang telah meninggal, Dewan Juri Terhormat, di Indonesia. Dengan begitu maka di sini kita sebagai pemerintah yang memiliki esensi untuk memberikan keselamatan maupun keselamatan baik dari bidang kesehatan tersebut, Dewan Juri Terhormat, maka di sini pemerintah ingin memberikan kepada masyarakatnya vaksin untuk pencegahan serta pengobatan dari COVID-19 ini, yaitu ada 2 buah vaksin yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Pertama itu vaksin Sinovac, yaitu yang kedua adalah vaksin AstraZeneca. Vaksin Sinovac ini memiliki keefektivitasan dari COVID yang bergejala sebanyak 67%, sedangkan COVID berat sebanyak 85%, sedangkan untuk pencegahan kematian dari pandemi COVID-19 ini sebanyak 80%. Sedangkan AstraZeneca, Dewan Juri Terhormat, memiliki pencegahan untuk COVID-19 ini sebanyak 100%, untuk COVID bergejala sebanyak 76%, sedangkan untuk orang-orang dewasa untuk orang-orang lansia berumur 65 tahun ke atas sebanyak 85%. Dengan begitu, Dewan Juri Terhormat membuktikan bahwa vaksin ini sangat baik bagi masyarakat untuk pencegahan dan penyembuhan COVID-19 ini. Tetapi di sini, Dewan Juri Terhormat, timbul suatu permasalahan. Apa sebenarnya permasalahannya? Dengan adanya vaksin yang tujuannya sangat baik bagi masyarakat ini, masih ada kalangan-kalangan masyarakat yang melakukan suatu penolakan. Sini mereka dengan berbagai alasan. Alasan pertama di sini mereka melakukan suatu penolakan, yaitu karena kurangnya kepercayaan terhadap industri farmasi. Yang kedua di sini mereka mendapatkan suatu teori yang dinamakan teori Bill Gates akan menanamkan mikrochip ke tubuh manusia. Sebenarnya apa penyebab dari kelompok-kelompok anti vaksin ini, Dewan Juri Terhormat? Kelompok penyebabnya adalah di sini pertama lingkungan mereka. Karena di sini mereka sangat percaya dengan lingkungan mereka dan mereka hanya ikut-ikutan terhadap lingkungan mereka tersebut, Dewan Juri Terhormat. Yang kedua adalah permasalahan pola mikir dan pemahaman serta kurangnya ilmu pengetahuan tentang vaksin ini, Dewan Juri Terhormat. Mereka menganggap bahwa vaksin ini adalah berbahaya, vaksin ini adalah suatu konspirasi ataupun vaksin ini hal-hal lainnya, Dewan Juri Terhormat. Yang ketiga adalah penyebabnya adalah nilai yang dianut. Dengan begitu, Dewan Juri Terhormat, di sini tim pemerintah telah memberikan solusi yang pada awalnya adalah memberikan sosialisasi, memberikan semua keinginan masyarakat seperti presiden di vaksin pertama, seperti penguji klinisan kepada vaksin ini apakah halal atau tidak, Dewan Juri Terhormat. Tapi pada saat ini masih ada kelompok-kelompok anti vaksin tersebut, Dewan Juri. Dengan begitu di sini sebagai pemerintah kami ingin memberikan esensi yang baik bagi masyarakat. Maka di sini kami memutuskan untuk mengambil langkah tegas dengan memberikan hukuman kepada orang yang menolak vaksin ini, Dewan Juri. Masuk dalam definisi yang akan kami berikan. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah memberikan definisi. Di sini kami akan memberikan hukuman berupa denda dan pencabutan jaminan sosial bagi seseorang yang menolak vaksin. Jaminan sosial ini berkaitan dengan jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian maupun jaminan pensiun. Bila masuk dalam stand yang akan kami berikan, masuk dalam limitasi yang akan kami berikan. Di sini maksud dari limitasi ini adalah kami akan memberikan segala golongan orang yang merupakan masyarakat Indonesia, apabila mereka menolak vaksin ini, maka kami akan berikan hukuman, Dewan Juri. Masuk dalam stand yang akan kami berikan. Di sini kami sebagai tim pemerintah memiliki tujuan yang mulia, yaitu kami di sini ingin memberikan suatu hal yang terbaik bagi masyarakat agar mereka ini terlindungi dan terobati dari COVID-19 ini. Masuk dalam mekanisme yang akan kami berikan. Di sini dengan adanya suatu kami akan memberikan hukuman ini, maka di sini kami perlu yang pertama itu penerapan regulasi dengan statement. Pertama di sini kami akan memberikan vaksin gratis kepada masyarakat. Apabila masyarakat ini melakukan penolakan, maka di sini kami akan memberikan surat peringatan pertama. Apabila mereka melakukan penolakan lagi, akan kami berikan surat peringatan kedua. Apabila mereka melakukan suatu penolakan lagi, maka kami akan berikan surat peringatan ketiga. Dan apabila mereka melakukan penolakan lagi, maka kami akan melakukan denda seperti hukuman pencabutan jaminan sosial maupun denda tersebut. Surat peringatan ini akan kami selangi selama 1 minggu. Apabila awalnya kami tanya, mereka menolak, 1 minggu berikutnya akan kami tanya lagi, dan 1 minggu berikutnya akan kami tanya lagi, Dewan Juri Terhormat. Bila di sini denda-dendanya, bagaimana statement dendanya? Statement dendanya di sini kami akan
kami lakukan akan per kalangan. Pertama, kalangan bawah akan kami denda sebanyak 5 juta, kalangan tengah akan kami denda sebanyak 50 juta, sedangkan kalangan atas akan kami denda sebanyak 150 juta Dewan Juri yang terhormat. Denda-denda yang kami dapat ini dari orang-orang menolak vaksin ini nantinya Dewan Juri yang terhormat akan kami gunakan untuk penanggulangan COVID-19 pada saat untuk penanggulangan COVID-19 pada saat ini dan juga di kemudian harinya Dewan Juri yang terhormat. Masuk dalam argumentasi yang akan kami berikan. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah memiliki dua buah argumentasi. Pertama di justifikasi, yang kedua adalah justifikasi kenapa kami berhak memberikan hukuman kepada orang menolak vaksin. Yang kedua adalah bagaimana future impact apabila vaksin ini diterima oleh semua masyarakat. Masuk dalam justifikasinya, bagaimana di sini kita tahu pada saat ini bahwa corona adalah suatu hal, COVID-19 adalah suatu hal yang berbahaya dan sangat bisa merenggut nyawa banyak orang. Dengan begitu pada saat ini kita perlu menanamkan vaksin kepada masyarakat. Dan di status quo yang pada saat ini dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang cenderung percaya kepada hoax dan kurangnya kepercayaan kepada pemerintah, padahal pemerintah ini memberikan yang terbaik bagi mereka. Karena di sini mereka juga tidak bisa lagi dipercayai lewat sosialisasi atau pemahaman. Maka di sini kami sebagai tim pemerintah, dan apabila ini terus terjadi Dewan Juri yang terhormat, maka di sini COVID-19 ini tidak akan selesai, kematian akan bertambah, ekonomi akan tambah berburuk, pendidikan akan tambah terpuruk Dewan Juri yang terhormat. Dengan begitu di sini kami sebagai pemerintah mengambil tindakan cegah untuk memperbaiki bangsa dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat, yaitu pemberian denda ataupun pemberian hukuman ini Dewan Juri. Masuk dalam argumentasi yang kedua, bagaimana future impact akan terjadi. Future impactnya kami ada 4 layer. Yang pertama dari segi ekonomi, yang kedua adalah dari segi pendidikan, yang ketiga dari segi penduduk, yang keempat adalah dari segi negara. Pertama dari segi ekonomi, bagaimana dahulunya adanya suatu penurunan dari resesi keuangan ataupun hal lainnya. Apabila COVID ini terus resesi keuangan, cenderungnya berkurangnya pendapatan UMKM dan juga adanya PHK lainnya akan terselesaikan Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena COVID-19 ini telah baik dari segi pendidikan, bagaimana pelajaran daring yang tidak efektif ini akan kembali ke posisi normal Dewan Juri. Dan masuk dalam yang ketiga itu bagaimana penduduk. Di segi penduduknya ini bagaimana kematian akan berkurang secara drastis. Dan masuk dalam bagian terakhir itu bagaimana negara. Di negara ini Dewan Juri yang terhormat akan negara yang awalnya stagnan ataupun berkembang jauh sangat lambat karena COVID-19 ini. Apabila COVID-19 ini selesai, maka negara juga akan berkembang sangat pesat. Dengan begitu kami yakin dan percaya bahwa dengan mosi kali ini kami akan memberikan hukuman denda agar masyarakat menerima vaksin semuanya. Dewan Juri yang terhormat akan membuat negara diuntungkan dari segala pihak. Terima kasih.